Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Syafira Nurulita akan melanjutkan penjelasan dari Baizatul Aulia seperti itu, yaitu tentang pendekatan saintifik tahap mengkomunikasikan. Langsung saja ya. Jadi pendekatan saintifik tahap mengkomunikasikan itu merupakan langkah atau tahap terakhir dari pendekatan saintifik itu sendiri. Dari yang mengamati, menanya, terus mencari informasi atau data, kemudian mengenalar atau mengasosiasi, kemudian mengkomunikasikan. Mari kita melihat pengertian dari Bapak Ahmadi. Dia mengatakan bahwa mengkomunikasikan itu merupakan menyampaikan hasil pengamatan atau kesimpulan berdasarkan hasil analisis baik secara lisan, tertulis atau media lainnya. Ya, jadi mengkomunikasikan itu merupakan bentuk penyampaian atau menyampaikan. Jadi setelah melalui tahap-tahap tadi, kita telah memiliki kesimpulan, baru kita menyampaikan kesimpulan tersebut kepada audiens. Nah, dalam penyampaiannya itu, dalam pengkomunikasiannya itu bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Bentuk lisan seperti ketika kita presentasi. Nah, terus yang kemudian dalam bentuk tulisan bisa juga kita mengkomunikasikannya melalui karya tulis ilmiah. Nah, itu juga termasuk dalam pengkomunikasian. Selanjutnya, pendekatan saintifik tahap mengkomunikasi ini memiliki kompetensi-kompetensi. Di antaranya adalah mengembangkan sikap jujur, mengembangkan sikap teliti, terus mengembangkan toleransi, terus juga mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis dan mengungkapkan pendapat dengan jelas dan singkat, dan kemudian mengembangkan kemampuan berbahasa dengan baik dan benar. Seperti itu. Kemudian, dalam tahap mengkomunikasikan ini menjadi sarana agar siswa terbiasa berbicara, menulis, mengungkapkan ide atau wawasan atau gagasan, atau pengalaman atau kesan dan lain sebagainya untuk dengan melibatkan emosi atau idealismenya. Jadi gitu. Nah, terus mengkomunikasikan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif mengkonstruk pengetahuannya melalui langkah-langkah yang sistematis seperti yang dilalui oleh para saintis. Jadi gitu, dalam penyampaian atau dalam mengkomunikasikan hasil pembelajaran itu harus melalui langkah-langkah, step by step. Jangan yang langsung dapat materi pelajaran entah paham atau enggak langsung disampaikan, kan itu nggak mungkin ya. Jadi kita harus step by step. Kita harus mengamati dulu, kita punya pertanyaan ditanyakan dulu, carikan jawabannya, terus dianalisis, diasosiasi, dinalar, kemudian baru disampaikan. Seperti itu. Kemudian tujuan dari mengkomunikasikan ini ada beberapa, yaitu yang pertama meningkatkan motivasi belajar. Jadi dalam pembelajaran itu kita harus punya motivasi. Motivasinya itu apa? Saya tuh pernah mendengar bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ketika ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Nah, itu kan, jadi kita belajar. Oh iya, saya itu mau belajar. Saya belajar, kemudian saya ingin mengaplikasikan pembelajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang untuk pribadi ya. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada orang-orang supaya mereka juga mendapatkan kebaikan dari apa yang telah saya pelajari. Seperti itu. Nah, kalau saya ingin menyampaikan, berarti saya harus benar-benar belajar dengan baik dan benar supaya tidak salah dalam penyampaian, supaya mereka tidak menerima pembelajaran atau menerima pembelajaran yang salah atau membawa kesesatan. Seperti itu. Hanya dalam pembelajaran saintifik tahap mengkomunikasikan ini memberikan tujuan yang kedua, yaitu menguatnya pemahaman. Nah, itu tadi harus benar-benar paham, harus memahami secara mendalam seperti itu loh. Nah, kemudian itu kan juga nyambung ke motivasi belajar kan ya. Terus kemudian semakin mendalamnya pengertian terhadap ilmu yang sedang dipelajari. Nah, selanjutnya semakin positif sikap peserta didik. Dalam mengkomunikasikan biasanya orang itu
ini orang menyampaikan tapi belum bisa mengaplikasikan kepada dirinya sendiri. Nah, itu kan bisa menjadi motivasi kita. Oh iya, saya kan udah dapat materi ini, makanya saya harus aplikasikan ke diri sendiri. Kemudian orang-orang bisa melihat sisi baiknya, sisi baik dari apa yang telah saya pelajari dan saya terapkan atau aplikasikan kepada diri saya sendiri, seperti itu. Jadi pada intinya mengkomunikasikan itu adalah menyampaikan hasil belajar atau hasil kesimpulan dari tahap-tahap yang mengamati, menanya, mencari informasi atau data, menalar, kemudian kita menyampaikan atau mengkomunikasikan simpulan tersebut kepada supaya bisa dinikmati oleh orang lain, tidak hanya diri kita sendiri, itu bisa dalam bentuk presentasi di halayak umum atau di depan teman-teman, atau kita buat karya tulis ilmiah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Selanjutnya kita akan belajar tentang penerapan contoh pendekatan saintifik pada materi binatang halal dan binatang yang haram yang akan disampaikan oleh teman kita, Mbak Nelly Widya. Silahkan.